Saya tanya kepada Letu Frida. Ya. Tadi cerita bahwa menjadi penerjun payung, juga menjadi tentara itu Betul. bukan sekedar pemanis, tapi itu peran yang kemudian ditunjukkan. Betul. Sebelum ke situ, keinginan untuk menjadi tentara, apalagi penerjun payung, selain karena ayah, apa yang membuat? Sebenarnya kita melihat Kowat itu kalau kasat mata kan pasti keren sekali ya. Pasti Seragam semua gitu orang ya, ya besar. seragam dinas gitu Ya. kan. Mayoritas juga pria. Kenapa kita sebagai wanita tidak bisa seperti mereka? Di situ saya mulai tertantang. Saya juga bisa loh jadi seorang wanita yang berani. Saya juga bisa berlatih. Gitu. Kita belajar aja dari Kartini kan, habis gelap terbitlah terang. Apalagi saya juga dari daerah timur, Ya. daerah Papua, yang mungkin sangat jarang sekali untuk menjadi seorang Kowat, apalagi Kowat Kopassus, yang mungkin sangat terbatas ya. Di situ saya mulai tertantang, apalagi sebagai anggota Komando Pasukan Khusus, Kopassus, ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan khusus dan tentunya diisi oleh kemampuan-kemampuan yang tidak sama dengan militer lainnya. Ya. Nah, apalagi dengan kemampuan terjun payung yang saya miliki, itulah suatu pengalaman yang sangat luar biasa bagi hidup saya. Dan saya juga puji Tuhan juga sudah bisa membanggakan satuan saya, terutama juga keluarga saya di Indonesia maupun di tingkat dunia juga pernah untuk mengapresiasikan potensi saya. Tadi ada moto kan, bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Ya. Ada tidak bayangan ketika mimpi itu masih di angan-angan lalu kemudian diwujudkan dalam tugas-tugas yang tantangannya kelihatan berbeda atau nyata? Bersama Tuhan kita menyerbu dari langit. Pertama kali saya membaca tulisan itu memang masuk ke Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus. Itu kan dari kata-katanya sesuatu yang wow, gimana sih? Kita tahu bahwa kita selama ini hidup di darat itu sudah tentu bersama Tuhan, tapi ini di udara. Berarti kan lebih identik lagi hanya kita, hanya saya, hanya perorangan aja yang tahu dan juga bersama Tuhan aja, kita hanya berdua aja gitu. Di situ saya pegang teguh kata-kata itu. Saya melaksanakan latihan terjun. Kemudian latihan terjun itu bukan hanya kita selalu didampingi oleh pelatih, tidak. Tapi kita harus bisa terbang sendiri. Oke. Ya, itu yang mendasari ternyata bersama Tuhan kita menyebut dengan langit itu artinya ini. Kita hanya bersama Tuhan aja terbang di udara, bukan didampingi oleh orang lain. Seperti itu. Kalau tantangan di dunia militer itu kan biasanya male dominated atau banyak sekali laki-laki. Ya. Peran yang nyata dari perempuan di kemiliteran itu berdasarkan pengalaman Mbak Frida apa? Baik, mayoritas memang didomisili oleh laki-laki. Ya, dominasi oleh laki-laki. Jadi sebagai wanita juga tidak ada yang perbedaan. Tugas-tugas semua kita laksanakan sama. Iya. Ya, perintah yang diberikan oleh atasan kita juga laksanakan. Misalnya apa? Menembak. Oke. Semua sama, materi yang diberikan sama. Kemudian mungkin pembinaan fisik, kita berlari. Sama program, kita mau lari 3 km, kita lari 5 km, 8 km, sampai 10 km, 15 km, kami juga melaksanakan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara kami. Dan kami cukup bangga karena kami juga bisa seperti mereka dengan mengisi kemampuan berlatih dan berlatih. Seperti itu. Jadi tidak ada kekhususan bahwa ini perempuan lalu diperlakukan secara istimewa, tetapi karena tugas ketentaraannya sama. Diperlakukan sama. Sama. Maksud sekarang menjadi pendidik ya di pendidik. Ya, Batu Jajar, ya? Jabatan saya sebagai guru militer di Pusat Pendidikan Latihan Pasukan Khusus, tepatnya di Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Nah, dari awal masuk militer, saya sudah ditugaskan di situ di lembaga pendidikan. Kemudian saya mengisi kemampuan saya dari tahun 2011, terutama di bidang terjun payung. Sampai dengan sekarang apabila ada siswa atau peserta latihan yang gendernya putri, kami suka dilibatkan untuk melatih mereka. Seperti itu, terutama di bidang terjun payung. Terjun payung. Ya. Saya agak rancu, mungkin bisa dikonfirmasi. Angkatan darat tapi terjun payung, gitu gimana bisa jelasinnya? Angkatan darat tapi terjun payung. Itu kan kayak kecakapan angkatan udara ya, atau bukan? Bukan. Ya, jadi kalau TNI kan ada angkatan darat, ada angkatan laut, ada angkatan udara.
Nah, tentara ini TNI Angkatan Darat khususnya kami kan Kopassus, Ya. pasukan elit punya Indonesia, dididik keras tapi tetap humanis, Ya. identik dengan potensi kemampuan. Nah, apa saja kemampuannya dimiliki Kopassus, kita semua harus baik udara, baik di air, Dan di darat. pastinya di darat, nah, kita kuasai semua. Seperti itu. Nah, salah satunya ya itu kami sebagai Kowat Kopassus dituntut untuk menjadi seorang atlet terjun payung. Nah, kami yang berperan di bagian udara, dunia udara lah istilahnya seperti itu ya. Ya, kami dilatih untuk mengisi kemampuan bidang terjun payung. Kami mengapresiasikan itu berupa prestasi-prestasi untuk menjaga nama baik Komando Pasukan Khusus.